Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aliran ataupun perspektif psikologi kontemporer. Jadi setelah di video sebelumnya kita membahas timeline ketika psikologi pertama sekali diakui sebagai ilmu mandiri, sekarang kita akan membahas aliran perspektif psikologi yang berkembang setelahnya ya. Yang setelah itu sudah dikatakan disebut dengan fase psikologi kontemporer. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis perspektif psikologi, kalau misalnya kita lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 7 ya. Ada 7 jenis perspektif psikologi di masa modern atau kontemporer. Ada perspektif biologi, behavioristik, psikodinamika, kognitif, humanistik, evolusioner, dan sosial juga. Ketujuh perspektif psikologi kontemporer ini ataupun psikologi masa modern nanti akan membahas satu tujuan. Ketujuh perspektif ini akan membahas perilaku dan proses mental dari pendekatan yang berbeda. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam ini, ada baiknya mahasiswa sekalian memahami dulu apa itu maksudnya perspektif ataupun aliran ya. Apa itu perspektif ya? Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk melihat suatu masalah. Dalam hal ini, apa masalah kita? Apa yang akan kita kaji? Yang kita akan kaji adalah perilaku dan proses mental ya. Nah, cara kita melihat sesuatu tergantung dari sudut pandang kita. Bagaimana perilaku dan proses mental seseorang didefinisikan tergantung kita mengkaji dari perspektif yang mana. Nah, perspektif dalam psikologi terfokus pada aspek yang berbeda dari fenomena yang kompleks yang sama. Jadi, tetap walaupun nanti akan berbeda-beda perspektif dan cara melihat perilaku dari aliran-aliran 7 tadi, tapi tetap tujuannya adalah melihat fenomena kompleks yang sama. Apa fenomena kompleksnya? Adalah perilaku dan proses mental manusia. Nah, coba kita lihat contohnya ya untuk membawa kalian ke cerita perspektif. Kira-kira ini gambar apa? Gambar seorang gadis atau gambar wanita tua? Ketika kita memfokuskan persepsi kita pada gambar gambar yang di atas itu adalah topi ya. Kemudian ada hidung yang kecil, ada mata yang tidak ada telinga. Ini menjadi sebuah gambar anak remaja ya. Tapi ketika kita mengubah sudut pandang kita melihat telinga si anak remaja itu sebagai mata, dan kemudian ada kalung di leher anak gadis itu kita lihat sebagai mulut, maka ini tiba-tiba berubah menjadi orang tua renta ya. Wajah si remaja itu berubah menjadi seperti hidung. Nah, ketika kita merubah perspektif cara melihat suatu masalah yang kompleks, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kita akan lihat lagi nih. Jadi juga contoh. Kira-kira ini gambar apa? Ketika kita memberikan perspektif utama kita pada gambar berwarna hitam, maka ini adalah gambar seperti seperti gelas gitu ya, ataupun seperti bentuk catur. Tapi ketika kita mengabaikan warna hitam, tapi kita lebih fokus kepada warna putih saja, maka ini adalah gambar dua wajah yang berhadapan. Itulah yang dinamakan perspektif ataupun sudut pandang. Sudut pandang itu kita tetap melihat dan membaca hal yang sama, tapi bisa kita kaji dengan cara yang berbeda. Kita tetap melihat gambar yang sama, tapi kita bisa melihat ada dua gambar yang berbeda di dalamnya. Nanti juga akan sama dalam perilaku manusia juga akan begitu. Ketika dilihat dengan perspektif biologi tadi ada 7 ya, akan berbeda cara analisanya. Ketika dilihat dari perspektif psikoanalisa akan berbeda cara analisanya. Jadi masing-masing aliran atau perspektif punya cara pandang masing-masing untuk akan membahas sesuatu yang fenomena kompleks tadi ya. Nah, kalau sudah paham mengenai perspektif, kita sekarang akan lihat perspektif pertama. Ada perspektif sudut pandang psikologi yang mempelajari bahwa
perilaku dan proses mental berfokus pada tubuh, terutama otak dan sistem saraf. Namanya juga perspektif biologi ya, jadi fokusnya tetap pada otak dan sistem saraf. Jadi bagaimana perilaku seseorang itu tetap ada analisa sarafnya. Kenapa orang bersedih? Karena ada kelenjar air mata di daerah mata dan kemudian dia mengeluarkan air mata. Kenapa orang bersedih? Karena ada cairan kimia yang dikeluarkan otak, namanya berkurangnya serotonin di otak misalnya. Jadi pembahasan perspektif biologis itu sangat-sangat biologis sekali. Kenapa bisa stres? Kenapa bisa gila ya? Kenapa bisa sakit jiwa, skizofrenia? Karena kelebihan zat kimia yang bernama dopamin dalam otak. Jadi perilaku kita selalu dibahas dalam perspektif ataupun analisa biologis, analisa biologi ya, sistem saraf dan otak. Nanti pengembangan ilmunya yang fokus pada perspektif biologis itu ada istilahnya ilmu neuroscience yang sekarang juga masih asik nih untuk dibahas. Kalau nanti S2 neuroscience itu masih sangat menjual ya, karena belum banyak. Ini sudah saya jelaskan tadi, silahkan baca sendiri. Ini nanti silahkan dilihat sendiri contohnya. Saya akan langsung beralih pada perspektif selanjutnya, karena saya akan hanya menjelaskan dasar-dasar utama dari perspektif 7 ini ya, 7 perspektif ini. Perspektif kedua, kita akan mempelajari perspektif behavioristik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perspektif biologi, maka sekarang kita beralih ke perspektif behavioristik. Fokus perspektif ini adalah melawan ataupun sebagai kritik kepada metode introspeksionismenya si William Wundt tadi ya. Jadi menurut kalau sebelumnya itu para ahli-ahli ini sama kayak kita sekarang. Ahli-ahli ini juga sering sekali berbeda pendapat. Sebab bisa dilihat ya, perspektif satu dengan yang lainnya akan percaya dan menganalisa sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi pada perspektif behavioristik mereka tidak mau nih masa menganalisa jiwa dengan laporan subjektif, nanti bisa jadi laporannya itu tidak subjektif, tidak objektif, tidak logis. Maka behavioristik akan fokus pada kita bisa melihat perilaku, menganalisa perilaku ketika itu tampak ya. Jadi behavioristik selalu fokus pada sesuatu yang tampak dan bisa dilihat. Dan behaviorisme inilah merupakan perkembangan dari paham filsafat empirisme John Locke yang dulu katanya bahwa manusia ini tidak membawa apa-apa seperti kertas putih ya. Jadi penekanan kaum behaviorisme itu pada perilaku itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi manusia ini belajar berperilaku pada lingkungannya ya. Ini sudah dibahas mengenai asal mula perspektif behaviorisme. Apa bedanya behaviorisme dengan empirisme? Empirisme itu dikeluarkan tanpa adanya penelitian, sedangkan perspektif behaviorisme itu mengeluarkan teorinya setelah mereka melakukan penelitian. Nanti kita akan lihat, kalian akan mengkaji lagi lebih lanjut. Saya akan memberikan tugas lebih detail apa sih penelitian-penelitian dilakukan oleh setiap ahli pada perspektif psikologi modern ini ya. Ini yang dianggap pendirinya itu ada John B. Watson ya. Jadi menurut dia objek psikologi yang paling tepat itu adalah perilaku yang dapat diobservasi. Penelitiannya ini nanti menjadi tugas ya. Apa itu classical conditioning? Meskipun di sini sudah ada, tapi kalian punya tugas, nanti akan saya bagikan kelompok-kelompok untuk presentasi. Akan belajar lebih lanjut mengenai classical conditioning dan jenis penelitian lainnya juga. Ada juga B.F. Skinner yang meneliti tentang stimulus respon juga sama, tapi dia mengeluarkan istilah operant conditioning. Nah, ini perbandingannya teori-teori behavior dengan ahli-ahli yang menemukan, yang melakukan penelitian awal yang kemudian masih berkembang sampai sekarang ya, teori behaviorisme.
apa sih implementasi dari percobaan-percobaan pada binatang ini ya. Contohnya anak mungkin akan berperilaku sopan karena orang tua memberikan reward. Orang dewasa bekerja karena diberikan gaji ya. Jadi semua perilaku kita ini dilakukan atau tidak karena ada hadiah, ada reward di sana. Maka perilaku itu akan dilakukan. Perilaku itu akan dihilangkan ketika perilaku itu dirasakan merugikan ataupun mendapatkan punishment. Jadi cara memunculkan dan menghilangkan perilaku menurut orang behaviorisme adalah mengatur reward dengan punishment. Jadi kekurangannya, kaum behavioristik percaya bahwa manusia melakukan sesuatu bukan karena motivasi dalam diri dia, tetapi karena kondisi lingkungan dialami. Jadi kaum behaviorisme ini betul-betul tidak percaya bahwa manusia membawa intensi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kenapa manusia berperilaku? Karena untuk beradaptasi dengan lingkungan, bertahan di lingkungan. Kenapa manusia berperilaku? Karena dia menerima stimulus yang mengenakan dan tidak mengenakan. Ini nanti silahkan baca ya di buku Lowacki, ada cerita yang menarik bagaimana ahli-ahli ini melakukan eksperimen bahkan pada anaknya sendiri. Selanjutnya perspektif psikoanalisa. Psikoanalisa ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, bapak psikoanalisa itu namanya Sigmund Freud, bacanya Freud ya. Meskipun Wilhelm Wundt adalah pendiri ilmu psikologi, tapi bapak psikoanalisa ini Sigmund Freud ini menjadi orang yang cukup terkenal juga di psikologi ya. Jadi kalau orang psikologi nggak ada yang nggak kenal Sigmund Freud. Kenapa? Ternyata Sigmund Freud memiliki pandangan yang sangat unik ya dalam menganalisa, mengkaji perilaku manusia. Sigmund Freud berfokus pada mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh proses dalam individu. Dalam semua perilaku kita itu muncul dan tidaknya dipengaruhi oleh alam bawah sadar ataupun ada istilahnya unconscious ya. Jadi menurut Freud itu ada istilah fenomena iceberg ya. Perilaku yang tampak itu hanya sedikit saja yang kelihatan, sedangkan yang dipendam di alam bawah sadar, yang berkonflik, yang bercemas, yang ditutupi itu sangatlah besar ya. Jadi manusia ini betul-betul dipengaruhi ataupun dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, sedangkan alam sadarnya hanya sedikit saja ya. Itu menurut kepercayaan psikoanalisa. Berbeda lagi kan dari behavioristik dan biologis, karena fokus psikoanalisa itu alam bawah sadar, tidak fokus pada otak dan lain-lain, tapi dia mengatakan manusia memiliki alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar itu kemudian menjadi kritik selanjutnya, karena Sigmund Freud sulit sekali di mana sih alam bawah sadar, karena dia nggak fokus pada otak ya. Dan Freud kemudian mengeluarkan struktur kepribadian manusia itu disusun oleh 3 macam, ada id, ego, dan super ego. Di dalam kita manusia ini juga memiliki 3 level kesadaran. Ada alam sadar, itu yang paling kecil ya, yang paling sedikit kelihatan alam sadar. Kemudian ada alam prasadar, yang alam sadar itu namanya consciousness. Alam prasadar, pre-conscious, itu antara sadar dan tidak. Sedangkan sisanya semuanya adalah unconsciousness ataupun alam bawah sadar. Yang berada di alam sadar itu bahkan hanya sedikit saja ya. Ada di sana ego dan super ego ya. Ego dan super ego sampai mencapai puncak di alam sadar. Sedangkan ada hal yang sangat besar di dalam bawah sadar yang kemudian tidak muncul ke atas, itu namanya id. Apa itu id? Id itu adalah kemauan. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut sebagai apa ya? Nafsu ya. Kemauan, keinginan kita semuanya ingin dicapai. Apapun keinginan itu harus tercapai. Dan apa itu ego? Ego itu adalah self, diri. Tugas ego adalah menyempurnakan id. Apapun keinginan id, si ego akan segera memenuhinya. Contohnya adalah anak-anak. Anak di bawah sekolah, usia sekolah, anak prasekolah itu kan masih fase egosentris ya. Dia belum tahu
bagaimana toleransi dan aturan-aturan dalam masyarakat, kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makanya kemudian semua anak itu fokusnya adalah bagaimana dia mampu memuaskan itu. Semua keinginannya harus dipenuhi dalam waktu immediately, sekarang juga ya. Nah, ada satu lagi struktur kepribadian yang muncul kemudian di usia anak yang sudah mulai remaja ya. Itu adalah namanya super ego. Super ego mirip seperti norma sosial. Jadi super ego ini adalah komponen yang memperingatkan si ego bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Ada sebagian keinginan harus kita saring ya. Harus tidak boleh dilakukan. Ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Apa penentunya? Norma masyarakat. Jangan sampai misalnya tiba-tiba Id mengatakan hari ini mau kuliah daring, buka video nggak pakai jilbab bagi yang perempuannya karena kepanasan kosnya. Tapi karena kita punya super ego ataupun di rumah ya, karena nggak ada pada yang ngekos pada di rumah semua ya, karena kita punya super ego mengatakan bahwa kan peraturannya di Zoom itu akan dilihat oleh semua orang, masa saya buka jilbab, jadi saya akhirnya memakai jilbab walaupun panas. Itu super ego. Ego ini mengatur perilaku manusia. Nanti saya punya video khusus mengenai ego, super ego, akan saya kirimkan terpisah supaya kalian lebih paham ya tentang struktur kepribadian menurut teori Freud. Dan nanti juga akan belajar lagi tuh di psikologi kepribadian dan lain-lain. Nah, ini fokus psikologi analisa, fokus pada alam bawah sadar ya. Ada naluri-naluri biologis yang agak sedikit nyentrik untuk psikoanalisa, karena katanya kecemasan manusia ini dipenuhi dengan dorongan seksual, dengan agresif. Jadi manusia itu dilihat memiliki dorongan seksual yang kemudian dipendam menjadi kecemasan. Jadi agak aneh memang pada kata Freud, yang kemudian banyak sekali ini psikoanalisa mendapat kritikan. Jadi nanti banyak lagi lah ya fokus psikoanalisa itu apa, silahkan baca sendiri, nggak mungkin saya ceramahi semuanya di sini. Jadi menurut orang psikoanalisa memang manusia itu dipenuhi dengan kecemasan karena dorongan seksual bukan. Nah, datanglah kita ke tahap mekanisme pertahanan ego yang nanti juga akan menjadi tugas. Mekanisme pertahanan ego ini adalah bagaimana kemudian si ego mempertahankan diri supaya tidak cemas, sehingga dia juga si id-nya tidak berkoar-koar untuk melakukan sesuatu, dan dia juga tidak melanggar norma sosial ya. Jadi menenangkan id supaya tidak cemas, juga tidak melanggar norma sosial. Jadilah dia disebut dengan mekanisme pertahanan ego, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan defense mechanism ya. Nanti ada represi, denial, reaksi formasi, proyeksi. Semua ini dilakukan oleh manusia untuk mengurangi kecemasannya terhadap hal-hal yang tidak bisa dipenuhi. Ini juga ada videonya ya.